Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Seperti biasa, saya akan membahas 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi ini enak banget karena sudah ada trading sistemnya. Sinyal buy dan entry-nya berupa segitiga dan jadi kita tinggal ikutin aja ya. Contohnya seperti IRA ini, dia sudah ada sinyal entry-nya berupa segitiga hijau dan sinyal exit-nya itu berupa segitiga merah. Tapi tentunya idealnya ketika muncul segitiga hijau, sebaiknya pikselnya juga hijau-hijau dan ada momentumnya. Jadi ketiga kondisi ini dipenuhi itu artinya valid buy. Kalau seperti ini contohnya, dia dalam kondisi sideways dan tidak ada momentum, maka kita bisa abaikan aja ya segitiga hijau dan merahnya. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Untuk IRA, kondisi terakhirnya ini dia pikselnya merah satu, masih oke sebetulnya. Yang bagus sih sebetulnya hijau-hijau ya dua-duanya. Dan momentumnya dia sudah agak melemah, tapi selama dia masih berada di atas garis win line, itu masih oke. Ini adalah IRA. Nah, untuk teman-teman yang bingung ingin menggunakan atau ingin pasang trailing stopnya di mana, sebetulnya garis ini yang berwarna biru ini bisa digunakan sebagai trailing stop ataupun stop loss juga. Tapi jangan lupa angkanya sebaiknya dikasih toleransi, jadi beberapa persen atau beberapa tick di bawah garis win line. Garis win line-nya contohnya seperti ini. Dia kalau misalnya menembus garis win karena diberikan toleransi, jadinya teman-teman nggak kehilangan barang. Jadi seharusnya di kondisi yang ini pun teman-teman bisa belum exit ya. Dan menariknya si IRA ini ada sebuah patternnya seperti triangle. Jadi kalau misalnya IRA bisa breakout dari pattern ini, itu sangat oke banget. Jangan lupa sebaiknya dia breakout disertai dengan volume. Karena kalau dia tidak ada volume atau volumenya di bawah rata-rata, ada potensi dia hanya false breakout. Sebaliknya, kalau misalnya dia sampai breakdown, artinya tidak oke lagi ya. Untuk BWPT, hari ini dia muncul sinyal exit, yaitu segitiga merah. Tapi untuk BWPT ini, dia masih ada satu support, yaitu support trend ini. Jadi kalau misalnya nanti di hari Senin dia berhasil mantul, itu sebetulnya masih oke. Kalau dia sampai breakdown dari sana, atau dia bikin candle lower low lagi, itu artinya sudah tidak oke ya. Untuk pixelnya merah satu, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Dan momentumnya juga agak melemah. Bagi teman-teman yang baru mau entry, maka wait and see aja dulu. Kita lihat kondisi dulu ya, pantau kondisi nanti di hari Senin. Untuk MDKA, ini belum ada sinyal exitnya. Sinyal entry-nya di sebelah sini. Ini adalah sinyal untuk buy. Statusnya masih hold dengan profit 23,6%. Pixelnya merah satu, sebetulnya yang bagus hijau-hijau dua-duanya. Momentumnya masih ada, cuma sudah berubah menjadi biru tua. Tapi selama dia masih bertahan di atas garis win itu masih oke ya. Jadi untuk teman-teman yang punya MDKA, jangan lupa pasang trailing stopnya. Bisa menggunakan garis win. Jangan lupa dikasih toleransi 1-2%. Dari patternnya, kelihatannya si MDKA ini bisa membentuk sebuah pattern falling wedge. Jadi mudah-mudahan MDKA ini akan mantul dari garis win-nya. Lalu kembali lagi testing resistnya. Resistnya berada di area 2800. Resistnya di area 2800 sampai 2900. Untuk RALS ini sinyal exitnya sudah dari kemarin. Jadi statusnya di sini juga sudah non, harusnya sudah tidak ada posisi ya. Dan exitnya juga dalam kondisi profit karena entry-nya di sebelah sini saat dia breakout dari garis win dan sudah kena trailing stopnya. RALS ini dia sebetulnya breakdown dari support trendnya, jadi agak kurang oke.
Pixelnya juga merah-merah, kurang oke juga, dan momentumnya juga melemah. Jadi ini harus wait and see dulu. Kalau seandainya Senin nanti dia membentuk lower low lagi, artinya tidak oke ya. Ada potensi dia bisa menuju ke support selanjutnya. Di sebelah sini ada angka supportnya. Nih teman-teman bisa lihat. Supportnya 1-4. Jadi ini karena angkanya sudah closingnya di 775. Potensinya dia bisa menuju ke area support selanjutnya yaitu 730. Dan ada support kuat berupa titik-titik di sini ya, 710. Resistnya bisa kita gunakan resist yang di sini yaitu 800. Untuk BJBR ini sinyal exitnya sudah beberapa candle kemarin di segitiga merah ini ya, itu adalah sinyal untuk exit. Jadi seharusnya untuk teman-teman yang mengikuti sinyal win, entry-nya di sebelah sini, exit-nya di sebelah sini, seharusnya teman-teman sudah mengamankan profitnya. BJBR ini juga dia pas-pas ya, sebetulnya berada di area support. Di sini ada support horizontal dan dia pas-pas. Jadi kalau nanti misalnya hari Senin dia membentuk lower low lagi atau breakdown, maka jadinya tidak oke lagi. Potensinya dia bisa menuju ke support selanjutnya, yaitu di area di sebelah sini. Sini juga ada support yaitu di area 1400. Pixelnya BJBR dua-duanya merah-merah, tidak oke, momentumnya juga mulai melemah. Untuk teman-teman yang tertarik entry di BJBR, maka bisa menunggu aja ketika sinyal entry-nya muncul atau bisa spekulatif buy di area support, tapi harus wait and see dulu ya. Jadi sebaiknya menunggu dulu dia mantul dari area support. Kalau dia mantul dari area support dan disertai minimal misalnya ada pixelnya 1 hijau, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk PGAS sedang berada di area support. Sini pas-pas di area support ya. Jadi kalau misalnya Senin nanti dia sampai breakdown dari supportnya ini, artinya tidak oke lagi. Resistnya bisa kita gunakan resist yang di sini yaitu 1900. Pixelnya dua-duanya merah, tidak oke, dan momentumnya juga semakin melemah. Jadi untuk yang mau entry di Pegas, ini wait and see dulu. Kita lihat Senin ya, apakah dia mampu mantul atau dia malah membuat lower low. Kalau dia membuat lower low dan jebol support, artinya tidak oke lagi. Sinyal exitnya kalau berdasarkan trading system win, ini exitnya sudah beberapa candle kemarin, entry-nya di sini, jadi seharusnya sudah exit dalam kondisi profit. Untuk DSFI ini kita harus cek transaksinya. Di situ total transaksinya hanya 3,36 miliar. Padahal ini volumenya sudah gede begini ya. Artinya dia tidak liquid. Ini tidak liquid dan high risk. Ini high risk. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, saya sarankan cari aja saham lain. Mau second liner ataupun third liner nggak apa-apa, yang penting dia liquid. Untuk MEDC ini sudah exit seharusnya di sini ya, sinyal entry-nya di sini, exit-nya di sebelah situ, maka seharusnya sudah exit dalam kondisi yang profit. Sini sebetulnya MEDC-nya juga berada pas-pas di area support. Di sini ada support horizontal sekaligus support trend. Jadi kalau misalnya hari Senin nanti kalau dia sampai breakdown itu artinya sudah tidak oke lagi. Jadi ini masih wait and see dulu ya di hari Senin, apakah nanti dia bisa mantul atau dia malah breakdown. Pixelnya merah-merah tidak oke dan momentumnya juga mulai melemah. Untuk SIDO ini memang ada sinyal entry-nya saat di sini. Dan statusnya masih hold dengan profit 2,5%. Pixelnya merah 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya, dan dia tidak ada momentum ya. Jadi sebetulnya kondisinya sedang sideways. Kondisinya ini sedang sideways, maka sebetulnya segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan. Strateginya kita ubah menjadi buy on support dan sell on resist atau sell on strength. Area sideway-nya ini kita bisa lihat di sini sampai sini, yaitu supportnya 760 dan resistnya berada di 830.
Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan Shido, maka sebaiknya entry di support dan sell on strength. Kecuali dia mampu breakout disertai dengan volume dan indikatornya juga semakin membaik. Untuk ICBP, ini belum ada sinyal entry-nya, exit-nya sudah lama sejak segitiga merah sini. Dan dia sebetulnya kurang oke ya, karena dia breakdown dari support yang di sini. Kalau nggak salah ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Pixelnya hijau 1, agak kurang oke. Sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya juga masih belum oke nih. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya. Walaupun hari ini candlenya candle hijau, tapi masih ada potensi ya, dia hanya akan kejedot garis win line-nya nih. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, saran saya cari aja saham lain yang lebih menarik. Karena potensinya kalau dia kejedot garis win line, dia ada potensi untuk turun lagi. Atau bahkan dia membentuk lower low lagi ya, menuju ke area support kuat. Support kuatnya ada di sebelah sini, yaitu 9.000. Komposit kita pixelnya masih kurang oke, dia masih merah-merah ya, dan momentumnya terus menurun. Secara tren juga momentumnya memang sudah mulai melemah. Dari bentuk candlenya sebetulnya agak kurang oke juga, karena candlenya 2 hari ini candle bearish ya. Dan kalau teman-teman cek secara historis, itu biasanya setiap awal tahun baru selama 4 tahun terakhir ini dia selalu dibuka dengan merah. Jadi kalau seandainya nanti Senin dia membentuk lower low lagi, itu jadinya agak kurang oke. Untuk chart weekly-nya, ini adalah chart weekly dari composite kita. Di sini ada MA 200-nya, yaitu di angka area 58 sekian. Juga ada support kuatnya, yaitu di 5767. Jadi masih ada potensi ya, komposit kita akan menuju ke area sana. Coba kita cek chart yang satu lagi. Untuk chart yang ini adalah chart MS. Teman-teman di sini bisa lihat ini ada garis MA 20-nya. Dan candle IHSG kita sedang pas berada di garis MA 20. Jadi ini harus wait and see dulu untuk hari Senin nanti. Apakah dia mampu mantul atau malah membuat candle lower low. Kalau seandainya nanti di hari Senin dia membuat candle lower low, jadi kita harus lihatnya pas market closing ya. Kalau seandainya market lagi berjalan, ada potensi dia bisa membentuk candle seperti ini. Kalau seandainya dia hanya membentuk ekor lalu kembali ke atas MA 20, sebetulnya masih oke. Kalau dia closing di bawah MA 20-nya membentuk lower low, artinya jadinya kurang oke lagi. Potensinya dia bisa koreksi ke area support yang di chart weekly tadi ya, di area 57 sekian. Lalu sebetulnya kalau kita cek di chart 5 menit, ini tadi saya sempat lihat di chart 5 menitannya, ada sebuah pattern kecil sebetulnya. Jadi pattern kecilnya di chart 5 menit itu membentuk head and shoulder. Potensinya dia bisa koreksi kembali ke area 57 sekian sampai 58 sekian ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, wait and see dulu, tunggu sampai ada pantulan, baru buy on weakness. Karena seandainya tidak ada pantulan, maka itu sangat beresiko ya, artinya teman-teman bisa nyangkut. Jadi sebaiknya lebih amannya teman-teman menunggu dulu ada pantulan dan sinyalnya di time frame kecilnya semakin membaik, maka bisa buy on weakness. Jadi seandainya koreksi di hari Senin, ada potensi ya, dia akan menuju ke area sini. Di sini ada titik-titiknya, ini garis MA 200 yaitu 58 sekian. Ini angkanya yang berwarna hitam ini 58XX, ataupun di garis sini di atas garis winline juga yaitu 57XX. Jadi masih ada potensi untuk koreksi. Untuk teman-teman yang ingin buy on weakness, wait and see dulu, tunggu sampai ada pantulan. Kalau sampai ada pantulan dan di time frame kecilnya sudah mulai bagus indikatornya, maka teman-teman bisa buy on weakness. Sekian analisa dari saya. Happy New Year untuk semua teman-teman dan happy holiday. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai porto kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.